itu. Iya. Di situ lu mulai lemes tuh. Bukan mulai lemes sih Kang, tapi sulap ini nggak dihormatin Kang. Oke. Nah, akhirnya banyak teman-teman pesulap saya yang pindah ke jalur paranormal atau ahli supranatural. Serius? Seriously. Dan lu ngomong begini ada faktanya? Sekarang terkenal. Saya bisa saya sebutin punya subscriber jutaan sekarang. Dia dikenal sakti beneran di Indonesia. Dan banyak kan sekarang kalau berani lu bongkar rahasia si ini, lah itu teman gua. Salah lu sendiri. Kenapa ketika dulu dia jadi magician lu nggak hormatin? Saya bisa bilang kayak gitu kan. Saya tahu semua rahasianya. Gitu. Dan dia terkenal. Terkenal. Sakti beneran terkenalnya. Di Indonesia. Sakti beneran. Iya, tanpa trik dikenalnya. Makanya banyak yang komentar ke saya tuh, lu kalau berani bongkar rahasia si ini. Tapi dia paranormal, bukan pesulap. Bukan. Sekarang dia terkenalnya paranormal. Ya, jadi Menarik gini. ya. Jadi paranormal sebenarnya di dalam dunia sulap itu disebutnya magic juga, tapi alirannya bizarre magic kan. Oke. Bizarre magic itu keajaibannya yang dihubung-hubungkan dengan hal-hal goib. Kayak gitu. Nah, dia main konsep sulapnya seperti itu. Gue tahu nggak? Tahu pasti. Kalau saya sebut namanya tahu. Tahu. Beberapa malah ada. Ada beberapa. Dan dia juga izin ke kita tuh ada perkumpulan yang ngebongkar rahasia perdukunan kan. Dia izin juga, dia traktir pecel lele malah. biar kita nggak ngebongkar gitu. Dan lu nggak berani bongkar dia? Bukan nggak berani, saya menghormati. Saya malah kalau misalkan ada yang coba bongkar sini gitu, ini kesaktiannya asli, saya bisa nyalahin dia balik. Kenapa ketika lu dulu dia jadi magician, lu niat beneran hargai. menghibur, lu nggak menghormati sama sekali. Dibilangnya mainan anak-anak. Oke, paham. Bohong. Paham gue. Saya kalau tega nih Kang, saya nggak ngaku pesulap merah, paranormal merah saya. Gitu. Kalau mau dihormatin kayak mereka gitu. Oke, jadi mungkin ini dari kekesalan atau apa lu? Kemirisan. Yang tidak semua orang menghargai tentang sulap. Apa-apa tuh, wah ini mah rahasianya gini, wah ini. Ini Kang, yang saya paling nggak setuju adalah kalau dukun ketahuan bohongnya, beritanya bilangnya apa? Ternyata ini trik sulap. Kenapa jadi dihubungin ke sulap? Loh, ini kan dukun yang ketahuan bohong. Gitu kan? Iya. Banyak kan dulu yang ada tuh yang 3 UBG. Ada yang ngakunya ini pakaiannya alim-alim, ya kan? Oke. Tahu kan? Ada juga ya? Tahu nggak? Iya. Dulu kita udah berusaha tuh Kang, ngingetin itu tipuan. Tapi tahu nggak? Yang udah masuk itu kan? Udah. Iya. Udah di penjara. Dan lu kenal juga? Hah? Tahu. Kita tahu semua rahasianya Kang. Kita udah magician pada saat itu. Kita udah ngasih tahu itu tuh trik, itu penipuan gitu loh. Tapi masyarakat Indonesia pada bilangnya main lu kurang jauh. Alis, lu supranatural yang nggak tahu apa-apa tentang supranatural. Lu taunya trik doang gitu. Jadi yang sakti-sakti itu bohong menurut lu? Bukan menurut gua. Selama ini yang saya lihat yang ngakunya sakti, saya tahu. Yang selama ini yang ngakunya sakti, Iya. orang-orang juga ada sebagian menganggap sakti, tapi menurut lu nggak sakti. Ada caranya kan. Tapi saya nggak bilang sihir itu nggak ada ya. Banyak Ada. Iya, banyak yang menyalahartikan saya seakan-akan nggak percaya dengan sihir. Salah besar. Berarti lu percaya? Percaya karena semua agama ini perlu dicatat nih Kang. Semua agama mewajibkan percaya hal goib, surga, neraka, sihir, jin, dan nggak ada satupun agama alias semua agama melarang keras untuk percaya dukun. Iya atau iya banget? Kalau ada satu agama yang membolehkan percaya dukun, saya berhenti ngebongkarin rahasia dukun. Yes, karena tidak diperbolehkan. Iya. Karena ya dunia perdukunan kalau kata ada salah satu hadis yang menyebutkan 1:1000 kebenarannya. Yes. Dan satunya itu bisa jadi kebetulan. Dan itu dari zaman dulu juga sudah ada ya kan yang dimanfaatkan bahwa dia punya ilmu sakti sihir gitu, padahal trik juga ya. Iya betul. Nah, niat lu ini apa? Untuk membongkar-bongkar si dukun-dukun palsu ini maksudnya apa ini lu? Kan ini menjadi kontroversi juga ya kan? Iya. Lu juga pasti akan dimusuhi sama orang-orang yang melakukan hal itu. Wah luar biasa. Ancaman-ancaman banyak sekali kan. Serius? Wah banyak ancaman kayak kan saya ada jadwal nge-host ya di salah satu aplikasi live. Itu suka banyak dukun yang masuk gitu. Lu kalau nggak percaya santet datang lu ke sini. Kalau nggak perlu tuh isinya paku gitu. Saya tantangin balik. Tapi lu bukan nggak percaya sama santet? Hah? Bukan nggak percaya sama santet? Saya tahu rahasianya kan. Tahu rahasianya? Iya. Saya kalau dibilang lu nggak percaya santet karena lu mainnya kurang jauh. Gue bukan nggak percaya santet.
gue tahu rahasianya gitu, gue bisa bilang gitu. Oke, bukan nggak percaya sama santet, tapi tahu rahasianya. Tahu rahasianya, apa yang dipakai, sejarahnya bagaimana. Karena saya pelajarin kan. Oke. Kenapa ada istilah membunuh tanpa menyentuh? Itu pakai apa membunuhnya gitu. Iya, Kenapa dalam medis nggak ketahuan penyakitnya? Saya tahu kan apa yang dipakai. Setiap wilayah tuh beda-beda. Ngeri. Jawa, Kalimantan, Bali beda-beda kan. Apalagi Dipakai. masyarakat kita nih, oknum-oknum masyarakat yang cepat banget untuk percaya hal itu, bro. Iya betul. Jadi memang pernah ada penelitian seperti itu kan. Negara-negara yang percaya dengan hal-hal semacam itu biasanya negara dengan tingkat pendidikan yang rendah karena wawasannya kurang luas, kurang terbuka gitu. Nah di Indonesia kan pengetahuan tentang mistik itu kurang ya Kang ya. Nah bahkan di Indonesia yang ngaku ahli supranatural aja nggak paham perbedaan supranatural, spiritual, mistik, metafisik dan goib. Beda. Itu beda-beda. Beda-beda pengertiannya. Kadang-kadang kan ada yang ngomong supranatural tuh hampir sama dengan metafisika. Beda Kang, iya. Beda. Ada pengertiannya beda-beda gitu. Dan saya bisa ngejelasin semuanya, perbedaannya apa gitu. Kebetulan kayak dulu pas belajar tentang perdukunan, saya ngeliat mulai belajar ke pengobatan alternatif Kang. Pernah tahu orang bisa ngobatin pakai sentuhan doang? Ya. Namanya Reiki. Pengobatannya. Reiki, ada lagi pakai 2 jari doang, quantum touch namanya. Ada lagi EFT atau yang biasa disebut tepukan surga. Jadi ditepok-tepok doang orang bisa sembuh gitu. Nah dulu saya mikir apa iya ini pakai jin gitu. Awalnya lu mikir gitu? Iya. Oke. Wah dulu saya termasuk korban dukun kan. Dulu saya termasuk orang yang percaya dukun sebelum saya pelajari semuanya. Oh, dari hasil lu jadi korban perdukunan, akhirnya dari situ lu pengen mempelajari semuanya. Iya, semenjak yang pas sulap turun pada geser, saya mulai nyari tahu apa iya. Oh, Zaman oke. sekarang tuh beneran ada yang pakai jin gitu. Ilmu yang pakai jin. Akhirnya lu penasaran. Nyari tahu semuanya Kang, pengobatan alternatif, kenapa orang bisa sembuh pakai sentuhan. Nah, itu gimana? Nah, kebetulan saya sampai dapat sertifikasi Kang. Reiki Master. Bisa sembuh Iya. dengan Dengan sentuhan. sentuhan doang iya. Jadi itu pakai energi Kang. Jadi di tubuh kita ini ada tubuh yang tidak terlihat atau tubuh energi gitu. Nah, kalau dalam Islam itu disebutkan juga Kang, energi disebutnya bukan energi tapi daya. Daya. Ya, pernah dengar la haula wala quwata illa Iya, billah? iya. Tidak ada daya dan upaya. Daya itu energi kan. Oke. Nah, jadi dalam semua agama juga diajarin tentang energi ini. Nah, dalam ilmiah awalnya energi nggak diakui Kang. Dalam ilmiah kayak ini mah belief system doang. Ya kan kepercayaan doang. Nah, sampai ada kamera penangkap aura namanya. Ada kamera penangkap aura di mana kamera ini ketika difoto ke seseorang, dia bisa menangkap energi dari orang tersebut. Akhirnya energi itu masuk ke ranah ilmiah. Lalu di dalam energi nanti mengenal lagi Kang, ada 7 titik cakra. Wow. Nah, dari 7 titik cakra ini ada apa aja? Ada cakra mahkota, cakra mata ketiga, cakra leher, cakra jantung. Saya bisa nyebutin. Lu itu belajar, baca. Belajar, bukan baca doang. Ikut workshop, ada pelatihannya. Oh, ada juga pelatihan. Oh, oke. Jadi dulu untuk mendapatkan sertifikasi itu harus ngobatin 1 orang. Dan lu pernah ngobatin orang sembuh? Pernah. Waktu itu untungnya tetangga lagi main dulu kan jualan nih. Waktu masih belajar tuh saya masih jualan mie ayam di rumah. Nah, itu ada tetangga yang beli mie ayam di rumah, terus bilang anaknya sakit. Kebetulan banget nih. Anaknya sakit tuh, mah katanya bagian perut itu sakit banget. Mau ke dokter. Oke. Nah, coba aja sini. Kebetulan saya lagi mau ngambil sertifikasi. Saya coba 7 titik cakra itu saya praktekin semua. Saya coba kirim energi masuk. Nah, besoknya datang lagi kan. Mas, beneran nih ada anak saya sembuh, nggak jadi ke dokter. Mau ngebayar. Oh, serius? Iya, mau ngebayar. Bilang lu sakti dong. Enggak. Dia. Enggak, memang itu sebenarnya saya jelasin. Oh, udah lu jelasin duluan. Saya jelasin. Mungkin kalau nggak dijelasin, lu pasti Ya, dianggap nggak sakti. ya. Padahal memang ada aturan-aturan dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari. Ada penjelasan ilmiahnya kan. Oh, secara ilmiahnya ada. Secara ilmiahnya Dan lu secara ada. praktek berhasil pernah mencoba itu. Dan sampai sekarang kalau ada orang yang kayak badannya kurang enak gitu, coba dong gitu. Tapi ya saya nggak duitin gitu karena memang ya oke. saya pelajari bukan itu. tujuan lu untuk Iya, bukan nyari untuk duit ya. Duit, tapi memang untuk pengen tahu aja sih kayak gimana sistem pembelajarannya gitu. Apa iya pakai jin atau kayak gimana gitu. Oh, oke, paham. Nah, sekarang gue pengen nanya
tentang karakter lu yang seperti ini. Apakah ini lu dari sulap gaya lu udah gini atau pas begitu lu mau ngebongkar perdukunan gaya lu begini? Iya, jadi sebenarnya gini Kang, saya tuh di dunia entertain ya kayak ngalir aja Kang. Jadi dapat ide apa langsung gitu. Nah banyak yang berpikir saya tuh orangnya yang paling logika, ya kan? Lu mikir tuh pakai logika doang. Jadi hal-hal yang kayak gini di logikain gitu. Oke. Just for info, saya bahkan bisa dibilang orang yang nggak logika sebenarnya. Saya menyampaikan sesuai fakta bukan logika. Iya. Beda. Ada faktanya ya? Faktanya, kalau saya dapat masalah, kebanyakan orang, justru orang-orang yang percaya dukun ini, Kang, saya bisa bilang dia mikirnya terlalu logika. Iya. Kenapa terlalu logika? Lah, lu ketika dapat masalah kok malah minta bantuan ke orang? Ada Tuhan. Kalau saya nih, Kang, dari dulu, waktu saya lulus sekolah, nggak sanggup kuliah, teman-teman saya kuliah, saya nangis, Kang. Saya nangis nih, saya nggak mikirin solusinya kayak gimana, nggak nyeselin hidup. Saya naik ke genteng, orang tua saya nggak tahu nih. Saya ini baru pertama kali cerita juga. Saya naik ke genteng dulu, rumah tuh tingkat 2. Nah, di atas itu buat tempat jemuran. Nah, saya naik ke genteng tiap malam, nangis kan, minta sama Allah, ya Allah, tolong dong, kasih saya pendapatan per bulan 300.000 aja buat jajan gitu. Lu minta itu? Iya, 300.000 buat jajan gitu. Karena setiap saya ngumpul nggak bisa beli makanan gitu. Oke. Nah akhirnya, aduh, kalau ingat itu, bentar. Kalau ingat itu tuh kayak Sedih. parah kan, nol bener. Ya gitu lah. Jadi emang lu nggak punya apa-apa pada waktu itu? Nggak punya apa. Dan lu berdoa di atas genteng? Iya. Berapa lama doa lu dikabulkan? Ya hitungan nggak lama sih Kang. Waktu itu dapat ide untuk jualan sosis aja gitu. Dari situ saya jualan sosis beneran kan, dikasih 300.000 per bulan. Serius? Iya serius. Dari jualan sosis itu. Berarti maaf motong. Berarti bener ya, artinya ya kalau kita punya masalah atau apapun ya jangan ke dukun, sama Tuhan ya. Iya itu makanya orang-orang yang minta ke dukun kok lu ya logika banget gitu mikirnya. Dukun ini kan manusia juga gitu. Iya bener. Nah waktu itu tuh saya gini Kang, pas dapat 300.000 per bulan nggak bisa beli apa-apa, orang tua bangkrut, rumah kejual, pengen beli rumah lagi nggak cukup. Rumah orang tua. Iya. Oke. Akhirnya kita ngontrak di kontrakan kecil pakai duit sisa. Nah, waktu itu untuk ngontrak berikutnya nggak cukup kan, untuk bayar kontrakan berikutnya. Iya. Saya mikir, saya mau jadi pesulap, ya Allah, tapi ini 300.000 per bulan kurang buat bayar kontrakan gitu. Akhirnya saya doa lagi, ya Allah tolong dong kasih kerjaan yang ketika ada jadwal sulap, saya bisa ngambil jadwal sulap, terus kerjaan ini penghasilannya cukup untuk bayar kontrakan. Saya doa terus, nangis lagi. Dan lu beneran nangis doang? Nangis jadi-jadinya. Bener-bener. Makanya kalau ingat kejadian itu langsung keinget lagi kan. Nah, ketika itu tiba-tiba muncul Kang, entah karena doa saya atau memang takdirnya seperti itu ya, muncul Gojek di Indonesia. Kaget saya. Gojek muncul. Ojek online ya. Muncul. Deng. Ada yang tiba-tiba nawarin, nih ada kerjaan nih Gojek gitu, penghasilannya 6 sampai 12 juta per bulan. Saya mikir wah ini bisa cukup buat bayar kontrakan 12 juta per tahun. Gitu. Malah lebih ya? Iya. Saya mikir nggak percaya juga waktu itu kan, karena baru banget muncul. Iya baru banget muncul. Apa iya ya bisa dapat segitu gitu. Akhirnya ya udahlah, karena saya tipikal orang yang mungkin ini jawaban doa saya gitu. Saya mikir ketika ada ide atau apapun saya kerjain tanpa gengsi, tanpa alasan, saya kerjain beneran Kang. Waktu itu saya ngantri, lamarnya tuh bener-bener panjang. Saya ada foto, saya bahkan ada di aplikasi tuh sebagai driver yang 1000 penumpang gitu. Lu belum ya? Waktu itu belum merah. Belum dapat. Iya. Nah, akhirnya ya jadilah kerja dari jam 8 pagi berangkat, kadang jam 6 pagi kalau lagi nggak capek, pulang jam 12 malam. Dapat tuh Kang. Berarti lu yang orang yang selalu yakin kalau dengan berdoa itu Tuhan pasti kasih. Ya doa itu lebih sakti Kang daripada percaya dukun gitu. Apa sih yang membuat lu pas begitu cerita lu kayak yang sakit banget gitu, nangis gitu? Apa sih? Kan lu masih ada orang tua kan pada waktu itu?
Ada tapi nggak ada penghasilan ya kan? Orang tua nggak ada. Nggak ada. Mungkin itu yang membuat lu nangis. Nol, bener nol gitu. Tapi kan orang tua lu tuh berkewajiban untuk mencari nafkah untuk anaknya, bukan lu yang Ngutang, memikirkan. kan? Iya, ngutang waktu itu. Sampai ayah saya nggak bisa ngutang ke bank lagi, saking banyaknya. Saking banyaknya utang. Hmm. Pokoknya keluarga lu tuh lagi drop banget waktu Iya, itu. drop banget. Oke, itu yang membuat lu nangis. Berarti lu sayang banget sama orang tuanya. Nggak sayang juga, nggak sayang banget gimana gitu. Kayak pengen nolong aja gitu, pengen nolong. Kenapa lu nggak sayang banget sama orang tua? Karena saya dilarang habis-habisan main sulap dulu. Habis-habisan. Karena kayak sulap kan mahal ya alatnya. Oke. Sedangkan saya tuh nggak jajan sekolah. Cuma untuk beli alat sulap kan. Karena lu seneng sulap pada Iya. waktu itu. Saya ngeliat kayak banyak keajaiban nih gitu. Dulu pernah bapak saya bilang, "Dek, ngapain sih beli-beli alat sulap? Buang-buang duit gitu. Kita makan aja sehari-hari susah gitu." Nah, terus saya ingat banget bapak saya bilang, "Dek, di dunia sulap yang sukses itu Deddy Corbuzier doang. Pesulap lain gak ada yang sukses. Kamu mau jadi pesulap, nggak bakal sukses gitu." Bokap lu yang ngomong. Berkali-kali bilangnya. Lu jawabnya apa? Iya aja udah. Tapi tetap beli alat sulap waktu itu. Tetap beli alat sulap Beli, tetap. dari belakang orang tua gitu. Ya, yang akhirnya lu berhasil di dunia sulap. Dan sekarang pas saya nge-host, ada anak sekolah juga yang bilang ke saya, "Bang, gue dilarang sama orang tua gue untuk main sulap." Kata orang tua gue, "Ngapain belajar sulap? Yang sukses di dunia sulap Marcel Radival doang." Gitu kan. Iya. Ada sekarang yang Ada yang ngadu ke saya. Dan lu ngalamin ya? Iya. Kebalikannya yang Kebalikan. dulu bokap lu bilang Iya. cuma Deddy Corbuzier doang, sekarang ada anak kecil ya elunya ya Iya. bilang gitu. Anak SMA. Oke. Nah, sekarang lu berhasil, artinya Iya, saya bisa dibilang berhasil masih, tapi masih tahap kecil lah. Saya Iya. nganggapnya belum berhasil karena kan prinsip saya gini, Kang. Ketika buah matang, nggak ada jalan lain selain busuk. Iya. Makanya saya nggak pernah nganggap diri saya matang gitu. takut busuk ya. Iya. Benar. Jadi saya masih belajar terus. Ketika ketemu orang, orang ini keahliannya apa nih gitu. Saya lebih banyak diem untuk dengerin dia gitu. Saya Oke. kecuali diminta ngomong. Iya, benar. Iya, betul kayak gitu. Nah, kembali lagi ke rambut. Nih Iya. lu kan sekarang mau nggak mau, gua aja tahu lu dengan gaya rambut begitu Iya. ya kan. Waktu itu nih gua mau ngobrol sama nih orang tapi gimana ya gitu. Gua juga doa tuh. Tapi alhamdulillah terlaksana ya kan. langsung kan, nah. Iya, Maka dari itu. pas itu ada di Dedi nih. Gua mau minta sama Dedi, gua lupa mulu gitu. Aduh, akhirnya ntar juga ketemu nggak tahu di mana. Taunya ketemu di The Cafe ya. Iya. Sampai sekarang ada di sini. Iya. Nah, rambut merah ini dari mana? Jadi dulu sebelum Gojek itu kan, saya sempet ada yang nawarin untuk jadi karyawan. Nah, ketika jadi karyawan itu, Karyawan aromanis, bukan? bukan karyawan jaga anak-anak di playground gitu. Oh, oke. Nah, kebetulan di situ saya diminta untuk ngajarin sulap juga, Oh, iya. trik-trik kecil. Mhm. Nah, di situ kan soalnya pas ngelamar saya hobi sulap gitu. Oh, berarti bisa sulap gitu. Akhirnya diminta untuk ngajarin. Nah, di situ di karyawan itu ada pas saya masuk sekitar 2 bulan 3 bulan, ada karyawan yang baru masuk, dia anak cosplay. Oh, oke. Nah, anak cosplay ini saya ngelihat, wah gila niat banget ya. Dari atas sampai bawah berkostum, bermake up semua full gitu. Dunia sulap nggak ada yang kayak gini nih gitu. Pada saat itu, kecuali Deddy Corbuzier. Yes. Waktu itu kan dengan mata pandanya. Iya. Ya, Kan ada juga kan yang dari luar negeri juga sama kan? Mas Dia- Meven namanya. Iya. Itu inspirasi Inspirasinya dari Iya, dia kan. Mas Meven. Nah, saya mikir dunia sulap perlu ada karakter yang niat kayak gini juga untuk bisa dilihat gitu. Menarik perhatian lah Iya. minimal. Dulu saya udah belajar tentang usaha. Ada teknik namanya sapi ungu, Kang. Jadi kalau sapi semua warnanya sama, ada satu sapi yang warnanya ungu. Mau dia jelek, mau dia baik, akan dilihat, Kang. Betul. Nah, akhirnya saya mikir harus ada perbedaan. Saya suka warna merah. Oh, gitu. oke. Dari Akhirnya situlah muncul. Ngobrol sama anak-anak cosplay ini, gimana cara make up, gimana cara berkostum gitu. Oke, luar Akhirnya biasa. diajarin. Tapi ini juga yang menjadi pusat perhatian juga. Artinya udah gampang banget mengingatnya. Iya. Gue sekali nonton aja udah langsung keinget gitu loh Iya, dengan iya. rambut merah. Sekarang gue tertarik sama teknik perdukunan Iya. yang lu bongkar itu. Kalau kita bicara masalah orang-orang atau ya dukun-dukun, oknum dukun yang marah ya pastilah, ya kan, karena itu usaha Iya. mereka ya. Hmm. Nah, ini lu bawa alat-alat apa nih?
Gue sih nyebutnya si rambut merah. Iya, di save kontaknya juga rambut merah kan. Rambut merah udah. Ini nih, jadi ini ada yang paling terkenal. Sebenarnya ada dua, ada Semar Mesem sama Mani Gajah nih kan. Ini yang disebut Batu Mani Gajah. Pernah dengar kan? Pernah. Ya, ini Pernah gue ketemu sama dia bilangnya si Ustadz gitu. Oh ya. Ya. Banyak dukun memang berkedoknya gitu kan. Oh gitu ya. Berkedok agama. Bukan kalau di Indonesia kan mayoritas muslim, jadi kedoknya ustadz, gus, kiai dan sebagainya. Dia bilang itu Mani Gajah. Ini Ya, benar, gue pernah. Mani Gajah juga. Kalau di luar negeri berkedoknya agama lain kan. Gitu. Jadi memang berkedoknya biar kelihatan baik. Oke. Gitu. Nah, Mani Gajah ini dipercaya bisa buat pelet, kata dukun. Sebenarnya ini sejarahnya pertama kali Mani Gajah itu ada di sebuah wilayah, saya nggak bisa nyebut wilayahnya. Itu kepercayaan di mana seseorang kalau megang atau dititipin batu Mani Gajah ini untuk keselamatan kan aslinya. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan di kepercayaan wilayah tersebut. Jadi ketika mau merantau, orang tuanya nih pegang simpen. Gitu. Oke. Tapi kenapa jadi buat pelet? Iya. Karena maninya? Bukan. Karena di Indonesia bukan di Indonesia doang sih, di dunia bahkan ya. Yang jadi masalah hidup adalah ya itu, kalau nggak harta, tahta, wanita. Oke. Ya kan? Ya pasangan. Nah, ya. Pria-pria ini yang desperate, yang dia nggak percaya diri untuk deketin wanita. Menggunakan ini. Bingung kan? Nggak tahu teknik-teknik percintaan. Padahal ada teknik percintaan kan, yang lebih masuk akal, yang bisa dipraktekin dan lebih work daripada percaya beginian. Akhirnya dukun-dukun banyak nih kayak benda-benda kayak gini dikit-dikit diselewenginnya ini buat pelet bisa. Tergantung sih pasiennya Kang. Oke. Kalau pasiennya ini kayaknya rezekinya kurang, buat nambah rezeki. Jadi apapun satu benda bisa ini buat ini. Nah karena di Indonesia masalahnya banyak yang percintaan, nih buat pelet lebih dikenali gitu kan. Nah ini sendiri banyak digunakan oleh dukun-dukun palsu. Banyak. Banyak. Jadi bukan digunakan, dijual. Padahal murah nih Kang, setengah kilonya 50.000 di toko alat dukun. Dan beli ya? Iya. Di toko alat dukun tuh ini batu kristal kalsit nama ilmiahnya. Jadi dari para pecinta batu juga kurang setuju ketika ini dibilangnya bisa buat inilah itulah gitu. Jadi si Mani Gajah ini dijual terus disimpan, cuma disimpan doang. Iya. Jadi menarik si perempuannya itu. Iya. Ada yang macam-macam ritualnya Kang, tergantung si dukunnya. Oke. Ada yang dicelupin ke air, diminum airnya. Ada yang tulisan di kertas, tulisan Arab, terus dimasukin ke ikan, terus supaya kita sial-sialnya buang sial, ikannya buang, satu jodoh gitu. Iya betul. Itu trik ya? Iya, kayak gitu. Bukan trik tapi memang untuk nambah belief aja. Yes. Untuk nambah belief si orang. Nah sebenarnya kan orang-orang yang pakai pelet adalah orang-orang yang gak percaya diri untuk mendekati lawan jenisnya. Ketika dia dapat ini, ada yang namanya manusia itu disebut belief system. Kamu tahu kan? Belief system manusia atau sistem kepercayaan manusia. Sugesti. Bukan, beda. Beda. Oke. Belief system atau sistem kepercayaan manusia ini ada 5 kan. Cara berpikir akan merubah tindakan akan merubah kepercayaan, kepercayaan akan merubah karakter baru merubah kenyataan. Jadi cara berpikir ini penting untuk merubah kenyataan. Nah, ketika orang percaya ini bisa buat pelet, kira beda. Yang berubah. Tadinya misalkan di sekolah nih nggak berani ngedeketin cewek nih, jadi berani. Iya, wah ini gue udah punya karena ini. Itu pasti dia suka nih. Yang tadinya diem-diem di sekolah nih berani ngajak kenalan, mulai nakal. By the way tinggal di mana? Yo, yang tadi nggak berani ngajak jemput bareng ke sekolah, jadi berani nih. Besok bareng gue gitu. Berarti si batu itu berfungsi dong untuk keberanian dia. Bukan batu ini Kang, belief system kita yang berfungsi. Oke. Ya udah kayak baju yang kita pakai nih, anggap aja nih baju bisa pelet. Iya. Bisa buat pelet, udah ini bisa ngedeketin cewek. Nah, cara berpikir merubah tindakan ya kan. Tindakan tadinya diem-diem aja kan jadi berubah. Bertindak. Tindakan berubah kebiasaan. Kebiasaan yang tadinya di kelas diem, ngebosenin, boring, jadi ngobrol sama cewek sering. Terbiasa. Kebiasaan berubah, karakternya berubah Kang. Yang tadinya dinilai boring, dia dinilai jadi menarik sama cewek-cewek. Akhirnya banyak yang suka, kenyataannya berubah. Iya. Semoga ini menjadikan ilmu buat kawan-kawan yang selalu percaya sama dukun ya. Ya, lebih baik percaya kalau butuh jodoh ya minta lah. Minta sama Allah dan kita berusaha. Yes, of course. Iya, udah kita kerja banyak duit dan cewek juga ngikutin ya. Enggak juga Kang, itu salah mitos. Saya nggak setuju tuh. Faktanya gini Kang, ada motivator cinta di Indonesia. Ada beberapa motivator cinta, ada 2 yang terkenal.
Boleh saya sebutin nggak? Boleh, boleh. Ada Ronald Frank sekarang tapi udah vakum dia. Oke. Ronald Frank ini yang dulu dikenalnya tuh tinggi banget tahun 2010-an. Oh. Nah, terus ada lagi dari kelas cinta. Ada kelas cinta, Lex de Praxis sama Kei Safori. Nah, ini 3 orang ini nih yang ngajarin teknik-teknik percintaan. Oh, oke. Nah, dari teknik percintaan itu sebenarnya lebih masuk akal daripada percaya pelet gitu. Nah, kayak gitu kan lebih. Oke, oke. Berarti semuanya di dunia ini ada ilmunya ya. Ada ilmu. Nah, kalau ini dikenalnya pagar goib. Pagar goib. Dibilang- Untuk mager goib. Bilangnya pagar ini paku gajah, paku raja. Paku rajah. Ya, raja itu ini sebenarnya raja kalau di toko Wikipedia-nya itu disamaartikan dengan tato, Kang. Nah, ini ada ukiran-ukirannya yang disebut raja. Untuk apa? Dibilangnya untuk pagar goib kata dukun. Kalau ada orang yang nyerang Jadi jin-jin nakal atau santet nggak bisa masuk ke rumah. kalau ada itu. Ya, padahal di setiap agama kan kita semua diajarin bagaimana cara melindungi rumah gitu. Iya. Ya, Berdoa. kan? Doa. Kalau di Islam kan baca Al-Baqarah. Iya. Ketika baru pindah rumah. Ngucap assalamualaikum ketika baru masuk rumah. Kan kayak gitu-gitu kan banyak. Kenapa lebih percaya dukun daripada Tuhan gitu loh. Apapun agama lu ya, lebih baik percaya ke Tuhan lu aja lah gitu. Daripada percaya pada dukunan. Banyak yang menggunakan ini. Banyak ini modalnya di toko alat dukun 10.000. Tapi dukun-dukun ini ketika ada orang ngeluh nih di rumahnya nih banyak nih keluhan, bahkan yang bilang ke saya nih lagi nonton bola ya kan malam-malam jam 2 malam suka ada yang kayak bayangan lewat. Dibilangnya itu hantu gitu. Ngelapor ke dukun ya kan. Wah, ini kok Dilebihin dong sama dukun palsu. Iya, dilebih-lebihin. Nanti saya cek di sini memang ada beberapa jin ya. Wah, ini yang suka lewat-lewat nih kayaknya dulu dia udah lama nih tinggal di sini. Mau saya usir nggak? Nanti dipakuin. Satu pakunya 3 juta kan. Dari modal ceban. 10.000. Untungnya gede dong. Gede banget. Makanya mereka duitnya banyak banget. Banyak banget kan. Banyak banget. Oke. Terus ada lagi apa? Ada lagi kayak ini fosil kacang. Fosil. Disebutnya fosil kacang. Batu. Iya. Tapi bentuknya kacang. Bentuknya kacang. Untuk apa ini? Ya disebutnya ya itu mendatangkan rezeki lah. Ya gitu-gitu lah. Oh, ini dipakai sama dukun-dukun. Pengaman goib gitu. Ya Allah. Ini modalnya cuma 15.000 di toko alat dukun. Ini kan sebenarnya buatan nih. Ini SIM nih. Pernah tahu? Apa ini? Yang biasa diikati di bayi. Oh iya. Dan tahu nggak pas dibuka isinya apa? Apa? Sampah. Serius. Nih, Dibaji untuk apa ini? buat anak kecil yang nangis terus. Nangis terus. Iya. Dan bener berhenti kalau pakai ini. Sebenarnya itu kenapa disembur, pernah tahu nggak, Kang? Ada anak kecil dibawa ke dukun ini gitu, Sembur. disembur. Kaget. Terus nggak nangis lagi. Kaget. Bukan kaget. Apa? Trauma, tercipta trauma. Oh. Jadi di pikiran bawah sadar kita itu melindungi kita dari hal-hal yang kita anggap bahaya kan. Puh, Ya, kaget juga. Iya. Terus trauma. Jijik juga kan. Nah, si anak kecil ini berpikir di pikiran bawah sadar tertanam kalau gue nangis lagi, gue bakal Gua akan digituin bawa lagi ke situ. Oke. Gue bakal disembur lagi, nggak mau nangis lagi. Gitu, Kang. Faktanya gitu, bukan kesaktian. Terus biasa dikasih kalung ini, diiketin. Sini. Ada teknik ngiketnya. Saya nggak bisa, nanti malah banyak yang niru kan kalau Iya, saya iya. kasih tahu. Oke. Teknik ngiketnya, ketika dia ini ngiketnya sebenarnya nggak kenceng-kenceng amat. Heeh. Jadi ketika dia makin gede lehernya, kelepas sendiri. Oke. Sampai kelepas sendiri nanti baru dia bakal jadi pribadi yang baik lah, wah macam-macam. Dibuka nih, ini bukan Kang, buka aja nih. Saya udah buka. Dan ini dijual. Dijual. Ya biasanya kalau dukun-dukun kayak gini seikhlasnya kan. Iya, Kalau iya. di toko alat dukun 10.000. 10.000. Biasanya kan orang kalau ngasih seikhlasnya 50.000 ngasihnya kan. Oh, jadi ada toko alat dukun. Ada. Toko alat dukun. Iya, yang ngejual-jualin kayak jenglot. Terus kan sulap ada toko alat sulap. Dukun juga ada kan. Oh. Jualin Kayak alat misalkan, oh ini perlu di rumah ini harus disimpan daun bidara. Oh, bidara kan ini itu ajaran Islam kan. Hah? Itu ajaran Islam kalau bidara. Iya, itu ya maksudnya mereka juga beli di tempat-tempat itu Bukan, dong. bukan bidara mah bukan. Biasanya di toko-toko herbal. Kalau yang di toko alat dukun itu biasanya jual-jual yang batu geter. Kayak ini apa jin, apel jin. Apel jin. Itu Iya. ada Ada, murah. 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 Berapa? 15.000 yang kecil.
Yang gede? Kalau yang gede ada yang 35, tergantung kan. 35.000. Iya, 35.000. Wow. Iya. Ada serius. Dia jual nyampe 15-20 Iya. juta loh.